Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bilang bahwa kenapa ada kulit hitam dan kulit putih. Muhammad bilang ketika menciptakan Adam, dia pukul bahu kiri, maka keluarlah keturunan hitam. Dan pukul bahu kanan, keluarlah turunan putih. Tetapi yang aneh kata Muhammad ini bilang bahwa yang hitam masuk neraka, saya nggak mau pikirin lagi, yang putih masuk surga. Jadi walaupun apapun agamanya, karena kulit putih masuk surga, yang hitam masuk neraka. Lah ini orang hitam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereaksi sebuah video yang mana video tersebut menjelaskan tentang seorang yang mengklaim diri sebagai pendeta, yang mantan Islam, ex-Islam, lalu ia masuk ke dalam Kristen. Kemudian setelah masuk dalam Kristen, semenjak masuknya beliau ini ke dalam Kristen, ia selalu mengkritik Islam, mengkritik Al-Quran, mencela Nabi SAW, bahkan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sekarang ini berada di Amerika karena menjadi buronan polisi karena kasus pencemaran agama, dan sekarang ini masih berada di Amerika. Dan di Amerika inilah ia bebas mengeluarkan semua kebencian beliau kepada Islam dan pemeluknya. Sebelum kami mereaksi videonya, kami sertakan dulu videonya berikut ini. Pokoknya ribut masalah agamanya saja. Masalah tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita lucu, jadi perhatikan ini. Ini Muslim karismatik ini. Kalau di Kristen itu ada Kristen Protestan, ada Kristen karismatik. Yang karismatik itu yang joget pakai musik-musik begini. Bagus. Jadi kita cukup tertawa saja dan melihat kelucuan mereka ini. Ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana video Severin Ibrahim menyertakan orang-orang Islam yang mengadakan tahlilan sambil goyang-goyang di atas kursi. Maka kami katakan kepada Pak Severin Ibrahim bahwa untuk menilai Islam, jangan nilai Islam dari oknumnya, tapi lihat Islam dari ajaran. Kalau kita melihat Islam dari oknumnya, maka oknum-oknum Islam itu manusia. Mereka melakukan kesalahan. Ada oknum Islam yang melakukan penyimpangan. Oleh sebab itu tidak fair tatkala kita melihat Islam ini dari oknum pelakunya. Akan tetapi Islam ini kita lihat dari ajarannya, Al-Qur'annya, sunnah Nabi SAW, itu yang dilihat. Adapun perlakuan oknum-oknum itu tidak bisa menjadi sumber rujukan, karena oknum-oknum itu berbuat sesuatu barangkali mengikuti hawa nafsu. Demikian pula di kekristenan, banyak orang-orang Kristen yang melakukan tindakan-tindakan yang barangkali tidak diajarkan oleh Kristen. Mereka berdangdutan di gereja, yang na'udzubillah, mereka para pendeta, sebagian pendeta mencukur bulu kemaluan para jemaat wanitanya di dalam gereja. Ini ada, bahkan terjadi pernikahan sesama jenis di dalam gereja. Maka fair kalau kita katakan ini ajaran Kristen? Kita katakan bukan. Tiada ajaran Kristen yang mengajarkan joget-joget dangdutan di gereja. Tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan nikah sesama jenis. Tidak ada ajaran Kristen yang mengajarkan mencukur bulu kemaluan jemaatnya di dalam gereja. Na'udzubillah min zalik. Maka
supaya fair, nilailah agama itu dari ajarannya, bukan dari oknum-oknum pelakunya. Supaya tidak menjadi fitnah, saya akan menyertakan video di mana para pendeta berjoget ria dalam gereja, kemudian pendeta mencukur bulu kemaluan para jemaatnya. Berikut ini. Siap, ke kiri sana, ke kiri 2 kali ya. 1, 2, 1, 2, 1. Stop. Om, siapa yang suruh muter? Om, belum. Aduh, ikutin saya. Dia kayaknya asik sendiri dia. Lupa dia, ya. Ikutin saya ke kiri 2 kali. 1, 2, 1, 2. Oke. Mulai musiknya. Boleh kita lihat sana supaya sama-sama seragam. Ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Oke? Jangan lupa ya. Jempolnya putar dulu. Iha. Ke kiri 2 kali. Siap semua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wow, ba, you're ready. Set your way to the piano. It's why I'm back. Overall, pants no soft penny. May you what my ass the amount. Hallelujah. Surat ke-8 ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Sudah dipenggal kepala, harus memotong jari. Betapa sadisnya apa yang dilakukan dan diperintah. Tapi ini adalah surat ke-8, itu surat rampasan perang ayat 39. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Surat ke-9 ayat 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama-sama orang yang takwa. Masya Allah, Pak Saiful Ibrahim ini mengutip firman-firman Allah tentang ayat-ayat tentang peperangan. Baru beliau memberi komentar bahwa ayat itu adalah ayat yang sadis. Subhanallah. Ayat-ayat tentang peperangan konteksnya adalah di peperangan, Pak Saiful Ibrahim. Konteks di peperangan, apa yang terjadi di peperangan? Memang saling perang, saling bunuh. Di peperangan, setiap negara memiliki tentara. Di negeri kita juga ini, di Indonesia ini ada tentaranya. Tatkala mereka perang, apa mereka lakukan? Membunuh. Karena kalau tidak membunuh, dia akan dibunuh. Maka ayat-ayat konteks tentang peperangan ini pada konteksnya, pada kondisinya. Jangan ayat-ayat tentang peperangan ini dibawa pada masyarakat umum. Tidak bisa dibawa ke masyarakat luas. Konteksnya adalah peperangan. Apakah kita katakan seorang dokter yang membelah perut seorang wanita terus mengeluarkan anaknya, kita katakan sadis? Jawabannya tidak, karena konteksnya ini adalah kesehatan. Konteksnya adalah persalinan, bersalinnya seorang ibu. Dan ini bukan sadis, tidak bisa kita katakan sadis. Bahkan di setiap negara memiliki pertahanan, menteri pertahanan, dan mereka gelontorkan dana yang cukup besar untuk menopang pertahanan ini, untuk menopang peperangan. Dan perlu diketahui Pak Saiful Ibrahim bahwa peperangan itu ada dua. Ada peperangan menyerang dan ada peperangan bertahan. Nah, kalau menyerang, maka dalam peperangan konteksnya adalah saling bunuh. Maka kalau dalam peperangan diterapkan ayat Bible umpamanya Matius 5 ayat 39 diterapkan dalam peperangan, maka orang yang menerapkan ini akan habis dibunuh.
Apa ayat Matius itu menjelaskan bahwa apabila seseorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Ini kalau diterapkan di peperangan, habis pasukan. Karena mereka akan membiarkan saja diri mereka biarkan untuk dibunuh oleh musuh. Kalau diterapkan ayat ini, ayat Bible ini, Matius 5 ayat 39 ini, apabila seorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Subhanallah. Ini konteksnya di mana ayat ini? Ini konteksnya di dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan bermuamalah. Adapun dalam perang, maka memang ayat-ayat perang itu menjelaskan tentang bunuh di peperangan. Maka berikutnya akan kami sertakan ayat-ayat Bible yang lebih sadis lagi, tapi konteksnya di mana? Di peperangan. Berikut ayat-ayatnya. Ayat Bible yang pertama adalah dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 27. Di situ dijelaskan, tetapi semua musuhku itu yang tiada suka aku menjadi raja, mereka bawalah kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Ini ayat ini bagi siapa yang. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam Ulangan 13 ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Kemudian pada ayat yang lain, dalam ayat Yosua pasal 6 ayat 21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Lanjut lagi, Yosua pasal 8 ayat 24, segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Yosua pasal 10 ayat 28, pada hari itu Yosua merebut Makeda, dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya, tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua 10 ayat 35, kota itu direbut mereka pada hari itu juga, dan dipukul dengan mata pedang semua makhluk yang ada di dalamnya, ditumpasnya pada hari itu. Yosua 11 14, segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel, tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang, sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka, tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Subhanallah. 1 Samuel pasal 22 ayat 19, juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Subhanallah. Ini ayat-ayat Bible yang menjelaskan tentang peperangan, yang tentu saja ayat ini tidak bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Ini ayat-ayat pada konteks peperangan. Terima kasih. Masya Allah, setelah kita lihat ayat-ayat tadi, maka bisa kita lihat alangkah sadisnya ayat-ayat Bible itu tatkala di medan pertempuran, di medan peperangan, sampai kepada anak-anak, semuanya dibantai, perempuan-perempuan dibantai, ternak-ternak dibantai, semuanya habis, dibunuh semua, tidak disesakan yang bernyawa hidup. Maka berbanding terbalik dengan Nabi SAW dan para sahabatnya tatkala melakukan penyerangan. Nabi SAW melarang membunuh anak-anak, melarang membunuh perempuan, orang-orang tua yang lanjut usia, orang-orang tua jompo, orang-orang ahli ibadah yang tidak terlibat dalam peperangan. Nabi SAW melarang menghancurkan tempat-tempat ibadah. Sampai-sampai pepohonan pun dilarang tebang oleh Nabi SAW. Bagaimana SAW berakhlak walaupun dalam peperangan dibandingkan dengan ayat-ayat Bible yang keras tadi. Oleh sebab itu, konteks dalam peperangan
adalah dalam peperangan. Maka ayat-ayat dalam peperangan keras. Karena demikianlah dalam peperangan seperti itu. Tentara tatkala berperang, apakah kita katakan tentara-tentara kita itu keras, radikal? Tidak. Konteksnya di dalam pertempuran, peperangan. Akan tetapi tatkala sampai di masyarakat, maka dipakailah ayat Matius tadi 5, pasal Matius 5 ayat 39 tadi itu. Apabila ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu konteksnya di masyarakat, tidak bisa diterapkan di pertempuran. Kalau diterapkan di pertempuran, ini berbahaya, habis semua para tentara, dan mereka akan membiarkan diri mereka untuk ditebas dengan pedang. Karena membiarkan, apabila dada kiri ditembak, berikan dada kanan, sebagaimana ayat Bible itu, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Maka Pak Saiful Ibrahim mengertilah bahwa ayat-ayat pada konteks peperangan tidak bisa dinalar dan dibawa konteksnya pada kehidupan bermuamalah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian tanggapan kami. Muhammad bilang bahwa kenapa ada kulit hitam dan kulit putih. Muhammad bilang ketika menciptakan Adam, dia pukul bahu kiri, maka keluarlah keturunan hitam, dan pukul bahu kanan, keluarlah turunan putih. Tetapi yang aneh, kata Muhammad ini bilang bahwa yang hitam masuk neraka, saya nggak mau pikirin lagi, yang putih masuk surga. Jadi walaupun apapun agamanya, karena kulit putih masuk surga, yang hitam masuk neraka. Lah ini orang hitam lagi. Masya Allah, pada video tadi beliau menyertakan perkataan Nabi SAW bahwa beliau konon berkata bahwa orang yang berkulit hitam akan masuk neraka, kemudian orang yang berkulit putih akan masuk ke dalam surga. Ini adalah kebohongan atas nama Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan bahwa orang yang berkulit putih akan masuk ke dalam surga, kemudian orang yang berkulit hitam akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang masuk surga dan masuk neraka berdasarkan amalan-amalan mereka, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan warna kulit dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsah wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal." Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Firman Allah ini saja sudah membantah pernyataan sesat Saiful Ibrahim ini. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW yang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, "Ala la fadala li arabi ala ajami, wala ajami ala arabi, wala ahmari ala aswadi, wala aswadi ala ahmari, illa bittaqwa." Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang non-Arab, dan sebaliknya tidak ada keutamaan orang non-Arab dibanding orang Arab. Kata Nabi lagi, tidak ada keistimewaan orang yang kulit hitam dan orang yang kulit merah, dan kulit merah juga tidak ada istimewanya dibanding dengan orang yang kulit hitam, illa bittaqwa, kata Nabi SAW, kecuali dengan takwa. Maka yang membedakan di sini adalah takwa, bukan karena berdasarkan suku, bangsa, apalagi warna kulit, sebagaimana yang diklaim pendeta Saiful Ibrahim ini. Masya Allah, dalam hadis yang lainnya
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, beliau oleh satu wasallam bersabda, innallaha la yanzur ila amwalikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzur ila qulubikum wa amalikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat pada harta-harta kalian, pada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dari amalikum wa qulubikum, dari amal kalian dan apa yang terbetik dalam hati-hati kalian. Ini bantahan yang ilmiah kepada Syaiful Ibrahim yang memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fitnah yang keji. Bahwa Nabi SAW bersabda seperti itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW hal yang demikian itu. Oleh sebab itu, pernyataan Syaiful Ibrahim ini terbantahkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan tadi dan hadis-hadis Nabi SAW yang kami telah terangkan tadi. Demikian, mari kita lanjut lagi ke video berikutnya. Demikianlah bantahan ilmiah kami kepada Pak Pendeta Syaiful Ibrahim. Dan perlu diketahui bahwa Pak Syaiful Ibrahim ini hanya mengklaim diri sebagai pendeta, namun kependetaannya tidak diakui oleh pendeta-pendeta lain di kekristenan. Dan Syaiful Ibrahim ini sebelum masuk agama Kristen, beliau berkecimpung dalam sebuah organisasi Islam yang disesatkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yakni NII, Negara Islam Indonesia, karena mereka diduga melakukan pemberontakan di negeri yang tercinta ini. Kemudian mereka ingin mendirikan negara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu disesatkan oleh MUI dan dibubarkan organisasi. Dari organisasi inilah lahir pemikiran-pemikiran yang sesat dan radikal dari Syaiful Ibrahim ini. Dan dari organisasi inilah dia murtad, keluar dari agama Islam yang mulia. Oleh sebab itu kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hati, ya muqallibul qulub, sabit qulubina ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami pada agamamu. Dan bagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat untuk mengilmui agama yang mulia ini, dengan ilmu itu akan meneguhkan hati kita terhadap agama ini, tidak menimbulkan keraguan-raguan dalam agama ini, sehingga dengan keraguan itu kita meninggalkan agama yang mulia. Kita mengilmui agama ini agar kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, penyesatan-penyesatan dalam berpikir. Maka demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi kaum muslim dan muslimat pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.